Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Agustin, NIM 0120010106, mahasiswa tingkat 2 dari Akperkesdam 2 Sriwijaya. Di sini saya akan menjelaskan pengertian atau laporan pendahuluan mengenai kolik abdomen. Definisinya itu sendiri adalah, menurut Slamet Suyono tahun 2012, kolik abdomen adalah nyeri perut yang ditimbulkan secara tiba-tiba dan kadang hilang, merupakan variasi kondisi dari yang sangat ringan sampai bersifat fatal. Dan menurut Glil Troy tahun 2009, nyeri kolik abdomen merupakan nyeri yang dapat teralokasi dan dirasakan seperti perasaan tajam. Mekanisme ini terjadi karena adanya sumbatan baik parsial maupun total dari organ tubuh berongga atau organ yang terlibat tersebut yang dipengaruhi oleh peristaltik. Untuk anatomi dan fisiologinya itu sendiri adalah gestur terletak melintang dari kiri ke kanan melintasi abdomen bagian atas antara hati dan diafragma. Dalam keadaan kosong, gestur berbentuk J. Gestur akan berakhir pada pillows yang mempunyai sebuah otot sphincter yang berfungsi menutup, berlanjut, dan membuka saat pengisian dan pengosongan lambung. Untuk etiologinya itu sendiri adalah, yang pertama ada secara mekanis, yaitu adesi, pertumbuhan bersatu bagian tubuh yang berdekatan karena radang, terus ada karsinoma, opuvolus, obstipasi, polip, dan struktur, atau penyumbatan batang yang abnormal pada dukus dan saluran. Yang kedua itu ada fungsional atau non-mekanik, yaitu ada ileus peristaltik atau keadaan abdomen akut berupa kembung distensi usus tidak dapat bergerak. Lalu ada lesi nodula atau spinalis, enteritis regional, ketidakseimbangan elektrolit dan uremia atau kondisi yang terkait dengan penumpukan urea dalam darah karena ginjal tidak bekerja secara efektif. Itu menurut Reves tahun 2011. Untuk patofisiologi sendiri itu adalah akut abdomen terjadi karena nyeri abdomen yang timbul tiba-tiba atau sudah berlangsung sejak lama. Nyeri yang dirasakan dapat ditentukan atau tidak boleh pasien tergantung pada nyeri itu sendiri. Nyeri abdomen dapat berasal dari organ dalam abdomen, termasuk nyeri visceral dari otot, lapisan dari dinding perut, nyeri. Untuk manifestasi klinisnya itu ada 3. Yang pertama, mekanik sederhana usus halus atas atau kolik kram. Pada abdomen pertengahan sampai ke atas, sensasi muntah, empedu awal, peningkatan bisik usus, bunyi gebincing, bernada tinggi terdengar pada interval singkat atau nyeri tekan difus minimal. Yang kedua itu ada mekanika sederhana atau usus halus di bawah atau yang disebut dengan kolik kram juga. Signifikan mida abdomen, distensi berat, muntah sedikit atau tidak ada, kemudian mempunyai ampas, bising usus dan bunyi hus meningkat, nyeri tekan difus minimal. Dan yang terakhir adalah mekanika sederhana kolon atau kram abdomen tengah sampai bawah. Distensi yang muncul terakhir kemudian terjadi muntah, fekulen, peningkatan bising usus, nyeri tekan difusi minimal. Komplikasi dari kolik abdomen ini juga ada 3. Yang pertama, kolik ureter atau tersumbatnya aliran-aliran dari ginjal ke atas. Yang kedua, kolik biliaris. Yang ketiga itu kolik intestinal atau obstruksi usus, lewatnya isi usus yang terhalang. Untuk pemeriksaan diagnostiknya itu ada beberapa. Yang pertama itu adalah pemeriksaan fisik atau tanda-tanda vital. Yang kedua, pemeriksaan abdomen, pemeriksaan rektal. Untuk lab itu bisa cek leukosit atau hemoglobin, lalu sinar X, barium anemia, penurunan kadar serum natrium, antigas darah dapat mengindikasikan asidosis atau alveolisis metabolik. Untuk penata laksanaan medisnya itu ada beberapa. Yang pertama ada koreksi ketidakseimbangan cairan elektrolit, implementasikan pengobatannya untuk shock dan peristaltik. Terus ada hiperalimentasi atau mengoreksi defisiensi protein karena obstruksi kronik, lalu reseksi dengan anastomosis dari ujung ke ujung, kolostomi atau lingkaran untuk mengalihkan aliran feses dan mendekompresasi usus yang dilakukan sebagai prosedur kedua. Untuk asuhan keperawatan terusnya itu seperti biasa, mulai dari pengkajian, keluhan utama, riwayat kesehatan, lewat imunisasi, riwayat nutrisi, kondisi lingkungan, pola kebiasaan, aktivitas sehari-hari, pemeriksaan fisik, dan psikososial. Tapi yang lebih utamakan adalah pemeriksaan fisik bagian abdomen harus lebih rinci dan harus lebih. Untuk diagnosa keperawatan yang mungkin akan muncul dalam kasus kolik abdomen ini adalah 3, yaitu
nyeri akut, risiko dehidrasi, dan juga konstipasi. Untuk rencana tindakan keperawatan itu bisa disesuaikan dengan kondisi klien atau si pasiennya, dan disesuaikan dengan buku panduan 3S yaitu SDKI, SLKI, dan juga SIKI. Untuk implementasi keperawatan adalah fase di mana ketika perawat mengimplementasikan atau mengerjakan intervensi keperawatan yang ada di buku SIKI. Implementasi merupakan langkah keempat dari proses yang direncanakan oleh perawat untuk dikerjakan dalam rangka membantu klien untuk mencegah, mengurangi, dan menghilangkan dampak atau respon yang ditimbulkan oleh masalah perawatan dan kesehatan. Itu menurut Ali tahun 2016. Dan yang terakhir adalah evaluasi keperawatan, merupakan penilaian hasil dari proses. Penilaian hasil menentukan seberapa jauh keberhasilan yang dicapai sebagai keluaran dari tindakan. Penilaian proses menentukan apakah ada kekeliruan dari setiap tahapan proses, mulai dari pengkajian, diagnosa, tindakan, dan juga evaluasi.